Polda DIY mencatat bahwa jumlah pengunjung yang masuk di Yogyakarta pada acara Nataru tahun ini adalah sekitar 1.563.449 pengunjung yang masuk di kota Yogyakarta per 27 Desember 2025. Selama 7 hari operasi lilin progo sejak 20 Desember, angka ini menunjukkan arus kedatangan lebih tinggi daripada keberangkatan dengan Malioboro sebagai destinasi terpopuler. Menyangkut hal ini, pada 27 Desember 2025, kebetulan saya juga kedatangan seorang tamu teman dari Surabaya yang menuju ke Yogyakarta, terutama ke rumah kami. Dan saya sudah menjanjikan kepada beliau bahwa saya akan menyediakan satu kamar dengan fasilitas seperti kamar mandi dalam dan lain sebagainya, sehingga saya menggunakan kesempatan ini untuk menyambut beliau ya, yang datang dengan menumpang kereta api Sancaka dari Surabaya sekitar pukul 16.50 menitan gitu, dan dia langsung menuju Yogyakarta. Kebetulan kamar yang saya janjikan tersebut ternyata diisi oleh anak dan menantu saya, sehingga saya jadi agak pusing, agak kelabakan, karena di saat dia sudah dalam perjalanan sekitaran sampai di stasiun Madiun, dan saat itu mungkin sekitaran udah pukul 20-an, saya belum menemukan kamar pengganti untuk teman saya dari Surabaya tersebut. Maka saya agak bingung, dan saya starter motor saya dan mengitari daerah tempat saya tinggal di sekitaran kampung Jogokaryan. Beberapa kamar homestay, bahkan hotel-hotel saya datangi, ternyata tidak ada kamar kosong. Semua kamar terisi ya, betul-betul para pengunjung dari luar Yogyakarta betul-betul menjadikan Yogyakarta sebagai tempat kunjungan mereka, tempat untuk tujuan wisata mereka. Sehingga saya kurang dari 1 atau 2 jam ya sebelum teman saya itu tiba di Yogyakarta, saya belum menemukan tempat penginapan atau kamar penginapan untuk teman saya tersebut. Jadi saya benar-benar dibuat pusing, dibuat bingung dengan ketiadaan kamar. Meskipun saya memegang uang, tetapi saya tidak bisa mendeposit atau tidak bisa membayar kamar karena di sekitaran kampung Jogokaryan tidak ada kamar yang kosong. Sehingga pilihan terakhir saya coba mendatangi Masjid Jogokaryan yang juga punya penginapan. Tapi begitu saya sampai di bagian informasi, ternyata kamar yang ada di Masjid Jogokaryan juga penuh. Jadi saya benar-benar kelabakan dan pusing karena tinggal 1 atau 2 jam lagi ya mungkin teman saya akan tiba di Yogyakarta. Seperti halnya saya sudah menjanjikan bahwa ada kamar yang tersedia di rumah, tapi ternyata dipakai anak dan menantu, sehingga saya harus memutar otak untuk mencari kamar pengganti untuk teman saya yang dari Surabaya tersebut. Dan begitu saya mendapat informasi dari Masjid Jogokaryan kalau kamar di tempat mereka juga habis, tapi puji Tuhan saya mendapat informasi dari satpam yang berada di sekitar halaman Masjid Jogokaryan bahwa di bagian barat ya, bagian barat dari Masjid Jogokaryan juga ada tersedia kamar penginapan. Tapi selama ini saya mengesankan bahwa tempat di sebelah barat Masjid Jogokaryan adalah sebuah toko ya, sebuah toko pakaian, sehingga saya merasa bahwa di sana ya kemungkinan tidak ada kamar. Tetapi
ternyata memang di lantai 3 apa 2 itu memang ada tersedia 6 kamar yang memang selama ini mungkin tidak pernah diinformasikan atau tidak pernah dipromosikan. Tapi memang hanya dipakai untuk tamu-tamu tertentu. Dan begitu saya menemui ownernya, dan ownernya mengatakan bahwa menghubungi si penjaga dari hotel atau kamar tersebut, dan saya dikasihkan nomor teleponnya dan saya menghubungi ya. Dan memang ternyata masih ada sisa 2 kamar kosong. Waduh, luar biasa. Saya benar-benar mendapat satu rezeki yang luar biasa dari kepanikan saya yang tidak mendapatkan kamar. Tetapi pada saat yang genting tersebut ya, masih kurang mungkin 1 jam, 1,5 jam, teman saya akan tiba di Yogyakarta. Saya baru mendapatkan kamar penginapan, dan begitu deal ya, saya langsung membayar ya. Harganya juga lumayan murah ya, lumayan murah, dan fasilitasnya ternyata sangat standar, sesuai dengan standar hotel ya. Jadi kalau menurut saya itu fasilitasnya termasuk fasilitas yang bagus ya. Jadi AC, kamar mandi dalam, tempat tidur juga begitu besar, bisa dipakai tidur 2 orang atau 3 orang. Tapi kebetulan malam itu hanya dipakai oleh 1 orang teman saya. Jadi kamarnya nyaman, bagus, dan tempatnya juga strategis karena letaknya di samping bagian barat Masjid Jogokarian. Nah, ini satu hal yang saya rasa bahwa suatu keistimewaan ya, saya mendapatkan tempat ini dalam waktu yang relatif singkat, dalam waktu yang sangat genting ya, sehingga saya bisa mendapatkan tempat yang begitu bagus ini. Tadinya saya rasa kalau tidak mendapatkan tempat bagaimana ya, rasanya kayak muka ini udah ditampar begitu ya, karena sibuk kesana kemari tidak mendapatkan. Tapi di saat yang genting, di saat yang sangat sangat membahayakan saya, karena kalau tamu sudah datang terus saya belum mendapatkan kamar, apalah artinya ya. Karena saya jauh-jauh hari sudah menjanjikan kepada beliau kalau saya ada menyediakan kamar untuk dia, tapi ternyata kamar dipakai oleh anak dan menantu. Jadi inilah satu hal yang betul-betul penting, satu hal yang sangat memojokkan atau menyudutkan saya di saat kritis. Saya bisa menemukan kamar yang begitu bagus, begitu baik, begitu indah untuk menjamu tamu saya, dan saya merasa puas ya dengan apa yang ada di kamar itu. Dan pagi hari juga mendapat pelayan yang luar biasa dengan sarapan ya, sarapan dan juga tersedia minum kopi, teh, susu dan lain sebagainya. Nah, ini memang sengaja saya tidak menyebutkan namanya ya, karena memang ownernya juga mungkin selama ini tidak mempromosikannya. Tapi kamar ini, penginapan ini hanya dipakai secara privat oleh orang-orang tertentu. Jadi pada kesempatan ini memang saya tidak punya minat, saya tidak punya hak untuk mempromosikan penginapan dan kamar yang begitu bagus ini. Nah, itulah sedikit ya pengalaman saya mendapatkan kamar penginapan di saat sangat genting, di saat sangat darurat. Tetapi puji Tuhan saya bisa menemukan kamar yang luar biasa dan bisa membantu saya sehingga wajah saya tidak ditampar, karena semuanya berjalan dengan baik dan bisa terlaksana. Dan akhirnya tamu saya bisa menginap dengan baik, dan besok pagi setelah sarapan dia check out dan saya mengantar dia untuk melakukan segala kegiatan beliau di kota Yogyakarta,
Bantul, Sleman, dan sorenya ya sekitar pukul 17 beliau kembali ke Surabaya dengan menumpang bis. Ya, itulah sedikit ya pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa membantu menambah kesan atau pengalaman teman-teman, atau Anda yang punya pengalaman seperti saya boleh diceritakan di sini. Terima kasih.